Jemaat Every Nation yang dikasihi Tuhan, selamat datang kembali di Sela. Kami menghargai setiap saudara yang bersedia melakukan jeda dari aktivitas saudara untuk bersama-sama menyembah dan merenungkan firman Tuhan. Saya mengundang kita semua untuk mari kita satukan hati di dalam doa. Bapa di dalam surga, Engkaulah Allah sumber segala sesuatu yang kami perlukan. Dan kepadamu kami datang untuk beroleh kekuatan, damai sejahtera, kasih, iman, pengharapan. Dan kami percaya kalau kami ada di sini pada hari ini karena ada pemeliharaan Tuhan atas setiap hidup kami. Kami mengundang Roh Kudus untuk boleh hadir dan menyatakan hikmat, pengertian, pewahyuan, sehingga setiap kami boleh dibangun, dikuatkan di dalam Sela pada hari ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari saudara, saya mengundang setiap kita untuk menyembah Tuhan. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, oh Engkaulah Raja,
berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Kami berserah penuh Tuhan, kami percaya hanya padamu Tuhan. Oh, Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. With all I am, oh, I walk with you wherever you go, through the tears and joy. I trust in you, and I believe all of your ways, your promises forever. Oh, Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. With all I am, with all I am, with all I am, Lord, with all I am. Firman Tuhan yang akan menjadi dasar perenungan kita pada hari ini terambil dari kitab 1 Petrus pasal yang kelima, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-11. 1 Petrus pasal yang kelima, ayat 8 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala damai
sejahtera, segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus, dalam kemuliaan yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Demikian firman Tuhan. Saudara, tentu saja kitab 1 Petrus ditulis oleh salah satu dari 12 murid Yesus, Rasul Petrus. Dan sewaktu Rasul Petrus menuliskan surat ini, Rasul Petrus kira-kira berusia 60 atau 70 tahun. Jadi beliau bukan lagi Petrus yang dulu, yang berapi-api, yang bersemangat, yang kadang kurang hikmat. Rasul Petrus yang menuliskan kitab 1 dan 2 Petrus ini sudah Tuhan berikan kedewasaan yang lebih lagi. Dan dari sini kita akan belajar banyak hikmat dari Rasul Petrus. Surat ini ditujukan terutama kepada jemaat-jemaat mula-mula yang tersebar di daerah Asia Kecil atau yang sekarang adalah negara Turki. Dan beberapa ahli Alkitab mengatakan bahwa banyak orang percaya yang tinggal di Asia Kecil tersebut, mereka bertobat atau percaya kepada Yesus yang adalah Mesias Juru Selamat pada hari Pentakosta, sewaktu mereka datang ke Yerusalem dan Petrus berkhotbah dan 3.000 orang bertobat dan dibaptis pada hari itu. Banyak mereka pulang kembali dan salah satunya adalah yang tinggal di daerah Asia Kecil. Dan surat ini ditujukan untuk menguatkan jemaat yang karena mereka mengalami penderitaan dan aniaya, terutama karena iman percaya mereka kepada Yesus Kristus. Ayat 8 tadi dikatakan, dan itu relevan dengan situasi kita, bahwa saat ini musuh kita iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum, mencari mangsa yang dapat ditelannya. Hari-hari ini kita harus sadar bahwa yang kita hadapi bukan hanya masalah jasmani, masalah merebaknya virus COVID-19, tetapi di balik itu ada sebuah serangan atau peperangan rohani yang sedang terjadi. Ada kuasa kegelapan yang ingin menghancurkan, melemahkan kehidupan gereja dan kehidupan orang percaya, saudara dan saya. Kita harus sadar bahwa di sekeliling kita ada kekuatan dari kegelapan yang berusaha untuk membuat kita takut, membuat kita gentar. Dan itu adalah roh ketakutan, roh kekhawatiran yang membuat banyak orang menjadi lemah. Dan Rasul Petrus memberikan sebuah nasihat kepada jemaat-jemaat di Asia Kecil, dan saya percaya ini adalah nasihat firman Tuhan bagi saudara dan saya di waktu-waktu ini. Lawanlah dia, lawanlah iblis. Saudara harus mengerti bahwa Tuhan tidak mau saudara hanya berada seperti Pastor Benny katakan, defense mode. Kita bertahan, kita hanya menunggu supaya survive melewati waktu ini. Tidak, saudara. Gereja Tuhan dipanggil untuk melakukan peperangan rohani, untuk kita berdoa, bersyafaat. Dan ini adalah tugas yang tidak bisa dilakukan oleh lembaga yang lain. Kita tidak bisa harapkan pemerintah, polisi, tentara untuk melakukan ini. Ini adalah tugas gereja, tugas setiap orang percaya untuk kita melawan iblis dan kuasa kegelapan di waktu-waktu ini. Dan bagaimana cara kita melawannya? Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Hal yang paling penting yang saya percaya saat ini kita semua perlu miliki adalah iman yang teguh. Iman yang teguh lebih saudara perlukan daripada kecukupan logistik di rumah untuk beberapa bulan ke depan. Lebih penting daripada masker atau alat kesehatan atau obat-obatan atau vitamin yang saudara bisa persiapkan untuk melewati waktu ini. Saya tidak mengatakan itu semua tidak penting, itu semua penting. Tapi ada yang lebih penting daripada semua hal jasmani yang saudara miliki untuk melewati waktu ini. Yang terpenting saya percaya adalah iman yang teguh.
untuk saudara bisa melawan setiap kuasa kegelapan yang berusaha membuat saudara gentar, membuat saudara takut, membuat saudara tidak bisa beriman. Saudara harus melawan setiap kekuatan itu dengan iman yang teguh. Bagaimana kita bisa memiliki iman yang teguh? Atau iman yang teguh itu iman yang seperti apa? Mungkin ada yang bertanya demikian. Kita bersyukur Rasul Petrus memberikan beberapa gambaran, beberapa hint di dalam pasal pertama dari kitab 1 Petrus untuk menjelaskan kepada kita apa itu iman yang teguh. Mari kita membaca di dalam 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang kelima. 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Rasul Petrus mengingatkan kepada kita bahwa apa yang kita miliki di dunia ini semuanya sementara, semuanya bisa layu, semuanya bisa cemar, semuanya bisa binasa. Tetapi Tuhan menyediakan bagi kita yang percaya suatu bagian yang kekal di surga. Ayat yang kelima, yaitu kamu, saudara dan saya yang percaya kepada Yesus Kristus. Kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan di zaman akhir. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saudara dijanjikan Tuhan dipelihara oleh kekuatan Allah. Di dalam situasi seperti ini, oleh iman saudara, saudara dipelihara. Bukan oleh pemerintah, bukan oleh apa yang saudara miliki atau jaminan-jaminan yang saudara punyai. Saudara dipelihara oleh kekuatan Allah. Iman yang teguh adalah iman yang mempercayai bahwa hidup saudara dipelihara oleh kekuatan Allah. Saudara mungkin masih ingat bagaimana Petrus waktu dia masih muda, masih menjadi murid Yesus, dia orang yang sangat pemberani. Bayangkan saudara, sewaktu Yesus mengatakan, ayo Petrus berjalan di atas air, tanpa babi bu dia langsung keluar dari perahu dan dia langsung berjalan di atas air, dan dia sungguh-sungguh bisa berjalan di atas air. Dia orang yang punya iman sangat kuat. Tapi kita tahu cerita selanjutnya, sewaktu dia melihat ada angin datang, dia mulai ketakutan dan imannya lemah dan dia mulai tenggelam. Dan kita tahu apa yang terjadi selanjutnya. Yesus tidak membiarkan dia. Yesus menolong Petrus. Saudara, iman saudara dan saya bisa lemah. Kita bisa gentar sewaktu melihat hal-hal yang menakutkan bisa datang kepada kita. Dan kita bisa tenggelam. Tetapi jaminan firman Tuhan adalah kita dipelihara. Sama seperti Petrus waktu dia lemah imannya diangkat oleh Yesus. Saat saudara imannya lemah, ada Yesus yang akan datang menguatkan iman saudara. Iman yang teguh adalah iman yang percaya bahwa ada kekuatan Allah yang memelihara hidup kita dalam situasi ini. Selanjutnya saudara, ayat yang ke-6 masih di 1 Petrus pasal yang pertama. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Saudara, saya kemarin baru mendengar atau membaca sebuah kabar tentang salah satu motivator yang terkenal di Indonesia terkena virus COVID-19. Dan dia menceritakan, saya percaya sudah viral hari-hari ini, bagaimana di kamar rumah sakit dia katakan hati yang gembira adalah obat, obat yang manjur. Beliau bersuka cita. Dikatakan orang yang gembira tidak bisa khawatir, orang yang khawatir tidak bisa gembira. Itu dasar firman Tuhan saudara. Hati yang gembira adalah obat. Jadi saya mendorong saudara hari-hari ini, kalau situasi menekan secara ekonomi,
Secara sosial kita nggak bisa bersosialisasi seperti dulu. Tetap bergembira di dalam Tuhan. Ayat yang ke-7. Maksud semuanya ini, maksud penderitaan tekanan yang kita hadapi, ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Itu bicara soal itu semua lebih penting dari harta duniawi yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Iman yang teguh yang kita bisa pakai untuk melawan iblis adalah iman yang melewati pengujian. Sama seperti Petrus telah diuji dan dia pernah gagal. Dia sampai meninggalkan Yesus, menyangkal Yesus 3 kali, bahkan menyumpai Yesus. Dan dia diberikan kesempatan lagi oleh Tuhan Yesus untuk melayani dia. Saudara dan saya akan melewati ujian iman, akan melewati api pemurnian. Apakah kita ikut Tuhan hanya untuk dapatkan berkat? Ataukah kita mau memiliki iman juga seperti Sadrah, Mesah, dan Abednego yang mengatakan kepada Raja Nebukadnezar, kalau Allah yang kami sembah, Yahweh yang kami sembah tidak menyelamatkan kami, kami juga tidak akan menyembah patung yang Raja suruh kami sembah. Itulah iman yang tidak bersyarat. Walaupun saudara saat ini sepertinya berdoa dan saudara belum mendapatkan apa yang saudara doakan, saya mendorong saudara lewati ujian iman ini, lewati pemurnian ini, dan saya berdoa saudara akan keluar sebagai orang yang imannya teguh. Dan yang terakhir saya akan langsung lompat ke ayat yang ke-21, masih di 1 Petrus pasal yang pertama. Oleh dialah kamu percaya kepada Allah. Oleh dialah kamu percaya kepada Allah. Jadi kalau saudara bisa percaya kepada Tuhan hari-hari ini, itu karena ada Allah. Oleh Dia saudara bisa memiliki iman kepada Allah, yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Iman yang teguh untuk bisa melawan iblis adalah iman yang tertuju kepada Allah. Iman seperti Daud sewaktu melawan Goliat. Dia tidak terpesona oleh kebesaran, kekuatan, keahlian, bentuk dari lawannya itu Goliat yang adalah raksasa. Dia tujukan matanya kepada Allah Israel yang sanggup menolong dia. Hari-hari ini waktunya kita lebih banyak menunjukkan hati perhatian kita kepada Allah yang besar, bukan kepada permasalahan yang besar. Iman yang teguh yang kita perlu miliki untuk melawan kuasa kegelapan, iblis yang seperti singa yang mengaum-ngaum, mengintimidasi, membuat kita takut, adalah dengan iman yang teguh. Katakan kepada dia, Allah yang aku sembah memelihara hidupku. Allah yang aku sembah, Dia memurnikan aku sehingga aku memiliki iman yang murni dan teruji. Dan aku akan terus mengarahkan mataku kepada Dia. Iman dan pengharapanku hanya tertuju kepada Allah. Saya percaya kita semua akan bisa melewati waktu ini bukan sebagai orang yang kalah, tetapi menjadi orang-orang yang menang. Bukan karena kita melakukan perkara yang luar biasa, tetapi karena kita memiliki Allah yang luar biasa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur bahwa yang bersama dengan kami lebih banyak, lebih berkuasa daripada yang melawan kami. Dan kepadamu kami meletakkan iman kami. Hamba-Mu berdoa biar setiap kami yang mendengar Sela pada hari ini boleh memiliki iman yang teguh, iman yang berasal dari Engkau. Engkaulah Allah yang memulai dan yang menyempurnakan iman kami. Bahkan kalau kami bisa percaya itu adalah karena Engkau. Aku berdoa biar kami ingat bahwa ada Allah yang akan memelihara hidup kami. Iman yang teguh adalah percaya ada pemeliharaan Allah. Bahkan sewaktu iman kami lemah sekalipun, ada pemeliharaan Allah dalam hidup kami. Dan kalau ada di antara kami yang saat ini seperti melewati pengujian dengan api, seperti tidak nyaman, seperti kami menderita, hamba-Mu berdoa Tuhan biar mereka tidak menyerah dengan keadaan ini.
Mereka tidak menjadi patah semangat, mereka tidak menjadi lemah imannya, tapi mereka tetap kuat, tetap bertahan. Dan biar mereka keluar sebagai orang-orang yang telah teruji. Dan biar setiap kami boleh mengarahkan iman dan pengharapan kami tidak pada yang lain, tetapi pada Engkau dan kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.